Aku bahkan tidak dapat mendeskripsikan seperti apa rasanya. Jika sebuah kata atau kalimat saja bisa membuatmu jatuh cinta, maka bab pertama yang akan membuatmu jatuh cinta lagi dan lagi, dan ketulusan yang akan mengakhirinya. Saya persembahkan bab pertama sebuah novel karya Rintik Seduh, Gis NN, buku pertama. Untuk peri kecilku. Dari kecil, aku susah sekali bicara banyak. Namun, sejak bertemu denganmu, aku ingin bisa banyak berkata-kata, khususnya saat bersamamu. Aku tahu, aku jenis orang yang sedikit rumit. Namun, percayalah, aku berusaha sekeras mungkin untuk bisa membuatmu memahamiku. Walaupun aku tahu itu sulit. Berat sekali rasanya harus meninggalkanmu ke Berlin. Harus membiarkanmu sendirian dengan banyak pertanyaan. Kamu bisa sabar kan? Tunggu ya, Gis akan pulang untuk N. Gis. Untuk ibu, terima kasih selalu percaya dengan mimpi-mimpiku. Dan untukmu, G. Kata demi kata yang berkembang jadi kalimat itu, kini sudah menjadi sebuah buku yang siap untuk kau baca. Jika pertanyaannya mengapa aku tidak berharap kamu akan menyadari ini semua, karena bagiku, mengagumimu dalam diam sudah cukup membahagiakan. 1. Band alumni udah mau tampil tuh. Kesana yuk. Ajak Dina. Semuanya bersemangat untuk cepat-cepat menuju area panggung. Kecuali aku. Kiana, ayo. Giska memaksa sambil terus menarik tanganku. Kalian duluan deh, nanti aku nyusul. April berusaha memastikan jika aku akan ke sana. Aku mengangguk, sedangkan mereka langsung berlari menuju ke lapangan. Lucu juga ya kalau diperhatikan. Mau lihat band alumni saja, senangnya seperti mau lihat pangeran tampan yang datang dari kerajaan dongeng dengan kuda putih yang ditumpanginya. Memang sih, band alumni yang satu ini selalu dinanti-nanti oleh anak perempuan di angkatanku. Bukan hanya karena bandnya bagus, tetapi juga personilnya tampan-tampan. Namun, itu bukan kata aku, kata mereka. Oh iya, jadi hari ini sedang ada acara pentas seni sekolah. Ada panggung yang cukup besar, panitia yang kelihatan sedang kerepotan, dan ada beberapa alumni yang datang menggunakan seragam putih abu-abunya. Ada juga teman-temanku yang paling heboh menanti band alumni mulai tampil. Sementara aku yang dari tadi cuma duduk memperhatikan sekeliling. Jika kamu berjalan dan menemui 8 orang yang tidak bisa diam, aku berada di antara mereka. Namun tenang saja, teman-temanku bukanlah sejenis makhluk yang akan dikhawatirkan meresahkan banyak orang. Ada Dina yang paling bersih, Hana yang paling cantik, April yang susah move on, Giska si anak basket dan paling sibuk, Nata yang paling rusuh dan paling jahil, Talia yang paling genit dan kerjaannya cuma pacaran, dan ada juga si iklan sampo, Alia. Seperti janjiku, setelah beberapa menit,
Aku menyusul mereka supaya bisa berada di barisan paling belakang. Acara seperti ini memang bukan untuk manusia sejenis aku yang lebih suka duduk manis di rumah sambil baca buku. Dina berkali-kali menarik tanganku untuk pindah ke barisan depan. Tetapi berkali-kali pula aku menolak. Lagunya saja aku tidak tahu. Lalu di depan aku harus melakukan apa? Loncat-loncat seperti kanguru sedang olahraga? Tidak, tempatku memang sudah benar ada di sini. Dina kelihatan paling bersemangat di antara kami berdelapan. Coba tebak kenapa? Karena dia naksir sama gitarisnya, Kak Bima. Padahal orangnya tidak terlalu tampan. Kulitnya hitam manis, tubuhnya tinggi. Bukan seleraku. Namun, kalau kata Dina dia sangat berkarisma. Tiba-tiba seseorang berdiri di sebelah kiriku. Aku diam dan menoleh ke arahnya sebentar. Sepertinya dia teman Kak Bima, karena sama-sama memakai seragam putih abu-abu. Dia tidak setinggi Kak Bima sih, tapi kulitnya putih dan pakai kacamata, serta sepatu Converse hitam yang sepertinya sudah lama tidak dicuci karena warnanya kusam. Ia juga mengenakan hoodie berwarna hijau toska. Secara tiba-tiba dia bersuara. Pasti nontonin vokalisnya ya. Kenapa banyak banget yang naksir sama dia ya? Kemudian aku menoleh ke sekeliling dan hanya ada aku dan dia di situ. Maka masuk akal jika barusan dia sedang bicara denganku. Dengan alasan itu, aku berusaha menjawab walaupun dengan jeda beberapa menit. Karena aku perlu memperhatikannya terlebih dahulu. Kakak ngomong sama aku. Tanpa menengok, ia tersenyum sambil menjawab tenang. Enggak, lagi ngomong sama keramaian. Sial. Suasananya berubah menjadi canggung. Aku merasa sudah GR dan sok akrab menjawab perkataannya yang kukira ditujukan kepada aku. Dan karena itu, aku memutuskan untuk pergi ke kantin. Menuju warung Om Gus, penjual es teh manis paling juara itu. Om Gus, satu ya, seperti biasa. Dan suara itu datang lagi, menyambar ikut-ikutan seperti anak kecil ingin diajak main. 2 ya Om. Lalu aku menoleh. Ternyata dia lagi. Kakak ngikutin ya? Entah pertanyaan bodoh apa yang baru saja keluar dari mulutku. Namun, aku tidak peduli. Dia benar-benar membuatku heran. Dia tersenyum dan menjawab, "Gis," sambil menawarkan tangannya untuk dijabat. Sekarang kakak ngomong sama aku, atau masih betah dengan keramaian yang sepertinya tidak dengerin kakak sama sekali? Aku Gis. Bohong. Kok kamu tahu aku bohong? Gis kan artinya dewa. Kakak pasti sedang ngarang. Mana mungkin kakak diberi nama yang artinya dewa? Ini kan bukan zaman kerajaan lagi. Kok kamu tahu artinya dewa? Karena aku senang baca buku. Gaza Cahyadi. Sambil menawarkan kembali tangannya untuk dijabat. Nama sebagus itu kakak ganti jadi Gis. Ya sudah, terserah kamu ingin manggil aku apa.
Keana Amanda, tapi Keana saja. Dia tersenyum lalu memanggilku. N. Bukan N, Kak. Keana. Jawabku heran. Dia memanggilku dengan nama yang lain. Ini 2 es teh manisnya, kata Om Gus sembari memberikan es teh manis kepadaku, juga pada makhluk asing itu. Baru saja seteguk, wajahnya kelihatan seperti terkejut. Aku menahan tawa. Dia pasti tidak tahu es teh manis seperti apa yang biasa ku beli. Jelas-jelas es teh manisnya hanya memakai setengah sendok gula saja. Jadi kira-kira rasanya tidak begitu manis. Bahkan tidak manis. Kakak sih sok tahu, sindirku sambil menahan tawa. Setelah itu aku meninggalkannya dan kembali menghampiri teman-teman yang sepertinya sudah menunggu sejak tadi. Mereka hanya memperhatikanku dengan tatapan tidak percaya. Kalian baik-baik aja? Wajar sih, anak SMP kan, memang sedang genit-genitnya. Jadi, pasti agak sedikit ricuh jika ada salah satu temannya bicara dengan seorang alumni angkatan pertama itu. Mereka tidak bisa berhenti bertanya bagaimana aku bisa mengobrol berduaan. Tidak seperti kelihatannya kok, aku cuma ngobrol sebentar, bukan hal yang penting. Jawabku lugas. Akhirnya kami melupakan kejadian barusan, lalu kembali mengikuti acara pensi hingga selesai. Tepat pada pukul 4 sore, acaranya selesai dan ditutup oleh bintang tamu utama. Setelah semua siswa bubar, aku kembali ke kelas merapikan barang-barang dan pulang duluan. Ketika sedang menunggu metro mini, seseorang yang kini sudah tidak asing lagi tiba-tiba datang dan berdiri tepat di sebelahku. Aku diam. Dia pun begitu. Sampai metro mininya datang, kami tetap saling diam. Sialnya, tempat duduk yang tersisa tinggal 2. Bersebelahan pula. Aku masuk duluan dekat jendela, kemudian disusul olehnya. Asap kendaraan, suara pengamen bernyanyi, membuatku menginginkan sedikit ketenangan. Kemudian aku mengambil iPod dan memilih Rachel Portman sebagai teman melodi sore itu. Namun, tidak lama setelah lagunya disetel, tiba-tiba saja ia mencabut earphone yang terhubung dengan iPodku. Kemudian dipindahkan ke sebuah iPod miliknya. Lagu yang kamu dengar cocoknya jadi teman tidur. Setelah tersambung, earphone sebelah kiri ia berikan padaku, dan sebelah kanan untuknya. Ia memilih sebuah lagu yang tidak pernah aku dengar sebelumnya. Stand By Me, Oasis. Katanya seakan membaca pikiranku. Entah kenapa, di situ aku hanya mengangguk seperti terhipnotis. Aku dengarkan lagunya baik-baik. Lagu yang semakin lama semakin enak didengar. Pasti kakak penggemar berat. Dia tersenyum melihat raut wajahku yang kelihatan penasaran. Kamu suka lagunya? Aku mengangguk. Suka? Nanti kalau ada konsernya, aku pasti nabung supaya bisa nonton. Sepertinya mereka nggak bisa ditonton lagi. Kok gitu? Sudah sejak 2009, Oasis bubar. Yah, untuk apa kakak setel lagunya? Kan hanya band yang bubar,
lagunya tetap bisa kamu nikmati kok. Kakak, iya En, kakak suka lagu band, tapi kok kelihatan gak senang tadi di pensi. Kok kamu tahu aku gak senang? Ya, karena kakak juga berdiri di barisan paling belakang, kayak aku. Iya ya, mungkin karena telingaku gak bisa dengar lagu-lagu yang terlalu masa kini. Kakak memang sering naik Metro Mini, kok gak pernah ketemu ya? Ini baru pertama kali, sebenarnya bawa motor, tapi tadi aku tinggal di sekolah. Kenapa ditinggal? Mogok? Bukan En. Kak, namaku Keana, bukan En. Motorku tidak mogok. Lalu? Karena aku harus ketemu kamu lagi. Mendengar kalimatnya, aku sedikit terkejut. Untuk apa? Untuk beritahu kamu kalau lagu-lagu Rachel Portman tidak cocok didengar di dalam Metro Mini Keana Amanda. Aku tertawa kecil sambil kembali mengalihkan pandanganku ke jendela dan bergumam. Manusia yang satu ini memang tidak bisa ditebak. Tiba-tiba saja datang seperti angin. Tidak jelas apa mau dan tujuannya. Aku jadi curiga. Sepertinya Gis bukan manusia biasa. Tetapi tunggu sebentar. Kami hanya bertemu dan mengobrol 2 kali. Ini jelas-jelas kejadian yang tidak perlu dianggap serius. Besok juga dia hilang dari bumi. Lenyap seperti jejak langkah dihapus hujan. Setelah puas bergumam, aku lantas memperhatikan penampilannya. Wajahnya terlihat penuh debu. Ia tidak bisa menyembunyikan wajah lelahnya kepadaku karena sangat kelihatan. Aku berdiri karena perumahanku sudah hampir kelihatan. Lucunya, Gis juga ikut berdiri. Aku sengaja membiarkannya melakukan apapun. Toh ini adalah angkutan umum. Semua penumpang berhak untuk turun di mana saja. Jadi rumah kakak di sini juga? Tidak di sini. Rumahku jauh sekali dari rumahmu. Terus kakak ngapain turun? En, kamu harus ya naik Metro Mini. Kak, aku nanya, kakak ngapain ada di sini? Nggak tahu, ingin saja nemenin kamu sampai depan rumah. Nggak perlu ditemenin, aku biasa pulang sendiri. Kakak aja sana yang pulang, sudah mau gelap. Kamu tahu kan, akhir-akhir ini marak berita tentang penculikan anak SMP yang mau pulang ke rumah. Ya, iya tahu, tapi rumahku sudah tinggal beberapa meter lagi. Lagi pula tidak akan terjadi apa-apa. Di sini yang namanya Gis siapa? Aku atau kamu? Yang arti namanya dewa? Aku atau kamu? Yang bisa tahu semuanya? Aku atau kamu? Kakak? Ya sudah, jangan sok tahu. Aku saja yang dewa tidak bisa menebak sehebat itu. Pokoknya aku harus mengantarmu sampai depan rumah. Akhirnya kami berjalan. Sesekali ia menendang batu yang menghalangi langkahnya. Mungkin karena kulitnya yang putih. Jadi kalau kena debu sedikit, wajahnya menjadi kumal. Ia tidak memandangiku sama sekali. Pandangannya selalu lurus ke depan. Makanya aku berani sebebas ini memperhatikannya.
Setelah berjalan kaki sebentar, aku sampai persis di depan rumah. Nah, sekarang kakak tidak perlu lagi takut aku diculik. Ya sudah, aku pulang ya. Aku mengangguk, tapi belum sampai selangkah ia berbalik lagi. Oh iya, En? Iya kak. Lain kali, kalau kita ketemu lagi, tolong panggil Gis saja, jangan kakak. Kenapa tidak Gaza? Karena Gis lebih keren. Ia tersenyum. Kita pasti ketemu lagi. Akhirnya, aku menyaksikan dia pulang. Sampai langkahnya benar-benar hilang. Masih tidak menyangka aku bertemu manusia seantik dia. Jangan-jangan Gis adalah jin yang keluar dari botol, lalu hilang deh. Ah, tidak peduli. Aku buru-buru masuk ke dalam rumah. Dan langsung tercium aroma lezat nomor 1. Bolu tape buatan. Ibu, sudah bisa dimakan belum nih bu? Tanyaku mendekat ke dapur. 15 menit lagi matang. Nanti ibu panggil aja ya, Kiana mau ke kamar dulu. Sesampainya di kamar, aku buru-buru membuka laptop, mencari informasi tentang band Oasis. Entah kenapa, aku ingin saja melakukan itu. Dari sejarah, nama semua personilnya, album-albumnya, dan semua daftar lagunya aku catat dengan baik. Bahkan, aku juga mencatat lirik lagunya di kertas, biar cepat hafal. Walaupun gak ngerti, aku ingin sekali bisa mengerti. Jadi, kalau ketemu Gis lagi, aku nyambung kalau membahas Oasis. Setidaknya bisa menyaut sedikit. Kiana, apa sih kamu ini? Katamu besok Gis akan hilang di telan bumi. Karena hari ini Jumat, aku akan mampir ke toko buku untuk seperti biasa, membeli buku 5 sekawan karya Enid Blyton. Aku tahu, sebenarnya buku itu lebih cocok dibaca waktu aku masih duduk di bangku sekolah dasar. Namun, waktu masih SD, aku belum berani baca 5 sekawan, karena judulnya seram-seram. Dan abang waktu itu membohongiku dengan bilang kalau itu adalah cerita horor. Jadi aku baru berani baca sekarang. Iya, memang sedatar itu hidupku. Aku tidak bisa seperti teman-temanku yang lain yang memiliki kegiatan yang menyenangkan. Misalnya ekskul. Aku bahkan tidak tahu ekskul yang cocok untukku ada atau tidak. Aku lebih senang membaca buku sambil makan es krim. Kalau tidak ada Nata, Dina, Giska, Hana, April, Alia, dan Thalia, aku sudah pasti tidak punya teman. Kalau mereka mengajakku nonton film di bioskop pun, mereka sampai capek mendengar alasanku supaya tidak ikut. Aku tidak suka saja. Berisik, volumenya terlalu besar. Dari berdelapan, hanya Dina yang satu kelas denganku. Maka, sesampainya di kelas, aku buru-buru menghampirinya yang kelihatan sedang sibuk mengerjakan tugas yang akan dikumpulkan ketika bel masuk berbunyi. Dina, kamu gak lihat aku sedang apa? Din, kemarin. Duh, aku lagi dalam situasi genting nih. Dina,
Aku pulang sama Kak Gaza kemarin. Dina langsung melempar penanya dan berubah menjadi terkejut, seperti habis melihat penampakan. Gaza, Gis maksud kamu? Kok kamu juga tahu namanya Gis? Siapa sih yang gak tahu dia? Kamu beneran pulang sama dia? Dia bisa ngomong? Iya, aku pulang sama dia. Kamu apa deh? Dia manusia yang bisa bicara, Dina. Aku kasih tahu ya, dia itu alumni paling pinter, tapi gak pernah mau temenan sama banyak orang. Loh, kayak aku dong, ya? Ih, tunggu dulu, dia emang pinter, wajahnya juga tampan. Tampanan dia bahkan daripada Bima. Tapi orangnya dingin, apalagi ke perempuan. Boro-boro deh pulang bareng. Ngobrol saja dengan teman perempuan di kelasnya dia gak pernah mau. Mataku membelalak. Kebingungan sekaligus tidak percaya. Masa sih? Kayaknya yang dimaksud Dina itu Gis yang lain deh. Coba deh, kamu ceritain kenapa bisa sampai pulang bareng kayak gitu. Akhirnya aku menceritakan seluruh alur ceritanya kepada Dina. Yang kemudian ia ceritakan lagi kepada teman-temanku yang lain ketika istirahat. Reaksi mereka semua sama. Terkejut dan heboh. Kalau tahu begini akhirnya, mungkin lebih baik aku diam saja. Lagi pula, apa sih yang spesial dari kejadian kemarin? Tidak ada sepertinya. Nomor telepon. Dia minta nomor teleponmu tidak? Tanya Nata bersemangat. Aku menggeleng. Kalau dari pendapatku sendiri, setelah ini dia tidak akan menghubungiku lagi. Toh, kejadian itu bukanlah sesuatu yang harus dijadikan masalah besar. Aku tidak mungkin bertemu lagi dengannya. Jika itu terjadi, untuk apa? Akhirnya teman-teman sudah melupakan peristiwa aku dan Gis itu. Begitu pula denganku. Aku memeriksa buku Enid Blyton yang terakhir ku beli ternyata sudah habis kubaca. Aku harus segera membelinya lagi. Din, pulang sekolah bisa temani kamu beli buku 5 sekawan. Aku nyengir. Mau ya. Kiana, ini tahun berapa dan kamu masih sejadul itu? Tapi 5 sekawan tidak jadul, Dina. Hanya jarang yang suka. Sebentar aja kok, habis beli langsung pulang. Kalau aja kamu mintanya ditemenin nonton film, aku mau deh kek. Setelah bel pulang berbunyi, aku buru-buru mengejar metro mini yang tumben sekali sudah datang. Beruntungnya aku berhasil naik, karena jarak sekolahku dengan toko buku tidak terlalu jauh. Dalam 20 menit pun aku sudah sampai tepat di depan toko buku, tanpa perlu menyeberang karena searah. Aku langsung menuju lantai 2. Milih judul buku. Lalu aku mendapatkan yang kucari. Akhirnya pergi ke kasir untuk membayar. Biasanya setelah beli buku, aku pasti beli es krim di kedai Mas Danu. Kedainya berada tepat di samping toko buku. Saking seringnya, aku jadi akrab dengan Mas Danu, yang anak pertamanya baru saja lahir minggu lalu. Sulit memang untuk tidak mampir kedai Mas Danu. Aku membelokkan langkahku dan mampir ke kedai es krim Mas Danu. Begitu masuk, aku langsung memesan es krim kesukaanku.
Matcha ditambah Oreo ya mas, seperti biasa. Tidak perlu menunggu lama, hingga es krimnya jadi, aku mengambilnya dan menuju tempat duduk yang selalu aku duduki setiap kali kesini. Aneh, tumben sekali tempat duduk itu ada orang. Biasanya tidak pernah ada yang mau duduk di situ. Entah kenapa. Aku merasa terusik dan tidak terima karena tempat yang selalu jadi milikku kini ditempati orang lain. Laki-laki itu menggunakan sepatu Converse hitam lusuh dan kacamata yang cukup tebal. Astaga, jangan bilang dia... Oh semesta, kenapa harus kau pertemukan lagi aku dengan makhluk ini? Apa rencana yang sedang kau buat? Aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa sampai akhirnya aku diam. Dia melihatku dan langsung menyapa. En, kok kamu di sini? Duduk. Oh, enggak kak, ini sudah mau pulang kok. Tadi habis beli buku, lalu mampir sebentar beli es krim. Dia berdiri tanpa berkata apapun, kemudian mengantarku untuk duduk. Sial, bukan seperti ini jalan ceritanya. Harusnya aku tidak perlu beli es krim segala tadi. Tapi kak, aku mau pulang. Dia menjawab dengan jawabannya yang selalu tidak pernah nyambung. Kan sudah kubilang, kalau kita ketemu lagi, panggilnya Gis saja. Aku mengangguk. Gis, sekarang aku mau pulang. Iya, tapi aku gak mau kamu pulang. Tapi, En habis beli buku. Buku apa? Coba aku mau lihat. Aku menunjukkan buku Enid Blyton yang baru saja aku beli tadi. Pasti kamu gak akan suka. Jauh dari perkiraanku, ia justru terlihat penasaran. 5 sekawan? Tentang apa? Memecahkan misteri gitu deh, seperti detektif. Jawabku berusaha memperjelas. Dia tidak menjawab lagi, hanya memperhatikan buku yang tadi kubeli hingga bagian dalamnya. Karena itu, aku jadi ikut diam dan sesekali menyuapkan es krim ke dalam mulutku. Lalu terdengar lagu dari speaker kedai Mas Danu. Lagunya ringan dan mudah untuk didengar. Aku langsung memejamkan mata, kemudian menikmati lagunya. Aku memang senang melakukan itu kepada hal-hal yang menurutku indah, terutama pada lagu. Like will God, you hold and ignite your bones, and I will try to fish you. Gis bersenandung pelan tapi kedengaran. Aku membuka pejaman mataku. Gis tahu lagunya. Tahu? Kenapa? Kamu suka? Aku mengangguk. Setelah ku jawab, ia mengeluarkan sebuah iPod dan diberikannya kepadaku. Tapi aku sudah punya iPod. Tapi kamu tidak punya referensi lagu-lagu yang menyenangkan. Sudah, kamu bawa saja biar kamu bisa dengar lagu-lagu kesukaanku. Nanti bagaimana cara mengembalikannya? Nanti kalau kita ketemu lagi. Tapi kalau nggak ketemu lagi, dia melanjutkan perkataannya sambil mengatur posisi duduk, seperti ingin berbicara masalah penting yang membuatku semakin cemas.
Kamu tahu kan, aku tipikal orang yang gak suka acara-acara seperti kemarin. Aku mulai tidak mengerti dan berusaha untuk mencerna kalimatnya. Iya, tahu. Lalu? Tanyaku. Tapi kemarin itu, aku ngerasa senang saja. Gak nyesel udah datang ke acara pentas seni kayak gitu. Kenapa? Tanyaku gugup. Hei Kiana, kenapa juga kamu harus gugup? Karena kemarin ketemu kamu. Badanku membeku. Lidahku tiba-tiba saja mati rasa. Ingin tersedak, tapi aku sedang tidak minum apa-apa. Aku berusaha untuk tetap bersikap wajar dengan mencairkan suasana serius yang ia buat dengan tertawa. Tertawa paling aneh sejagat raya. Dia pun heran. Kok kamu ketawa? Aku ngomongnya aneh ya? Ya aneh saja, masa hanya karena aku? Entahlah, perasaanku jadi ikutan aneh. Suasananya berubah menjadi sedikit berbeda. Aku terus berusaha tertawa walaupun terlihat memaksa. Sangat memaksa. Kamu berbeda dan aku senang bisa ketemu orang yang sangat berbeda kayak kamu. Barusan dia bilang apa? Aku menelan ludah, ternyata perkiraanku benar. Kali ini aku tidak tahu lagi bagaimana caranya mencairkan suasana. Karena benar-benar dingin dan beku. Yang lebih parah, setelah kalimat terakhir yang dia ucapkan, dia justru bilang, pulang yuk. Belum sempat menolaknya, dia keburu menarik tanganku. Tapi Gis, keputusan yang salah memang kalau harus menolak. Prinsipnya terlalu kuat. Kami pun turun menuju parkiran bawah. Di sana hanya ada motor karena parkiran mobil ada di atas. Dia menghentikan langkahnya di depan sebuah motor Vespa yang kelihatannya sudah lama sekali. Aku lupa beritahu Gis kalau selama ini aku belum pernah diantar pulang selain oleh sopir Metro Mini. Mungkin ini akan menjadi pengalaman pertamaku. Pengalaman yang sedang ingin aku cegah untuk terjadi, bagaimanapun caranya. Gis mengambil helmnya. Sejenak aku tidak tahu helm itu digunakan untuk apa. Otakku jadi kesulitan berpikir. Dipakai, nanti kita bisa ditilang, katanya. Bahkan aku masih tidak percaya akan diantar pulang oleh seorang misterius seperti dia. Gis, kita mau kemana? Keluarlah pertanyaan bodoh dari mulut seorang Kiana Amanda. Dia tersenyum sambil membantuku memakai helm. Kamu mau pulang atau mau ditilang? Untuk kesekian kalinya, apa yang dikeluarkan dari mulutnya selalu saja tidak nyambung dengan apa yang aku ucapkan sebelumnya. Mau pulang. Akhirnya helmnya terpasang pas di kepalaku. Nah, kan aman jadinya. Yuk. Sampai helmnya terpasang pun aku masih belum percaya akan pulang dengannya naik motor berdua. Nanti kalau jatuh, tanpa menjawab apa-apa, dia hanya menuntunku untuk naik. Di tengah jalan, ketika berhenti di sebuah lampu merah persimpangan jalan, dia mengambil tanganku. Kalau pegangan, kamu tidak perlu takut jatuh. Ketika tangannya menyentuh tanganku, ada sesuatu terjadi.
Bumi seperti berhenti berotasi. Tata surya berhamburan. Aku bahkan tidak dapat mendeskripsikan seperti apa rasanya. Rasanya berbeda, aneh sekali. Setelah 30 menit tersingkat itu, kami sampai di rumahku. Aku berusaha untuk menghilangkan senyuman yang dari tadi menempel. Aku tidak mau sampai dia berpikir macam-macam. Makasih ya kak, jadi ngerepotin deh. Rumah kakak kan jauh dari rumahku. Dia menerima helm pemberianku lalu menaruhnya di bagasi motor. Aku yang harus bilang makasih karena kamu sudah mau memberikan waktumu untuk aku gangguin. Setelah semuanya rapi, dia duduk di jok motornya dengan menghadap ke arahku. Gis, kamu boleh kok kalau mau masuk. Mau minum mungkin? Enggak. Kamu mau apa? Aku gak mau apa-apa kok, En. Tapi kamu harus mau sesuatu, karena sudah capek-capek nganterin aku sampai rumah. Ya sudah, kalau kamu maunya aku mau sesuatu. Mau apa? Mau duduk saja di jok motorku, tapi kamu gak boleh masuk dulu, biar capekku hilang. Tidak tahu ada angin apa, aku spontan memukul lengannya. Gis. Dia tertawa kecil. Aduh, sakit tau En. Tahu gitu mending aku gak nawarin aja. Kamu sebentar lagi naik kelas 3, harus serius belajar, gak boleh baca buku terus. Siap Kapten. Oh iya, aku sampai lupa mau tanya. Kok kamu gak bilang aku aneh karena baca buku 5 sekawan? Aneh? Kenapa harus aneh? Iya, aneh. Kata teman-temanku, aku terlalu kuno karena baca gituan. Gis, dengar ya. Aku ini orangnya aneh beneran. Kamu gak takut temenan sama aku? Nih ya, eskul aja aku gak punya. Temanku di sekolah saja cuma 7 itu. Justru yang aneh itu yang membuatku menyukaimu. Setelah ia berkata itu, keadaan berubah hening. Aku benar-benar kehabisan kosakata untuk bicara. Sudah aku pulang, mau ngerjain PR. Dadah peri kecil. Katanya sambil mengelus rambutku. Tubuhku masih membatu. Diam di tempat, masih berpikir keras harus melakukan apa. Peri kecil. 1, 2, 3, bahkan 5 bulan setelahnya, tak lagi ku dengar kabar tentangnya. Aku kira sehari setelah itu dia akan main ke rumahku lagi, atau paling tidak menghubungiku. Tetapi nomorku saja dia tidak minta. Mungkin salahku dari awal berdoa supaya esok hari dia lenyap dari bumi. Aku mau sekali tidak menyesal sudah berdoa seperti itu. Tetapi tidak bisa. Aku menyesal. Setiap pulang sekolah aku selalu tanya ibu. Apakah ada lelaki berseragam putih abu-abu datang ke rumah? Tetapi jawabannya selalu tidak. Masa iya aku tidak bisa lagi menemuinya?